Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Kita masih di segmen Kreatap gitu ya. Nah ini Yes, kan masih musim hujan, kemudian juga betul. sering banyak yang pilek-pilek, batuk, pokoknya banyak yang sedang sakit gitu ya. Nah Yes, makanya kebutuhan makanan termasuk hewani harus itu terpenuhi. dia. Karena dengan kondisi sebenarnya ya kita tahu cuaca ekstrim yang terjadi beberapa waktu lalu seperti hari ini pun cuacanya mendung juga begitu ya. Pemirsa dari Hmm. perjalanan dari rumah sampai pun ke kantor, saya juga dalam suasana yang cukup dingin begitu karena memang udaranya juga sedang kelabu. Betul sekali. Nah, Baik, untuk membahas agar kita ini tetap fit dan juga prima, nah asupan makanan ini kan harus terpenuhi. Nah, tema kita menarik nih kali ini terkait dengan penuhi kebutuhan protein hewan lewat startup. Sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Reva Wisa Satrio, CEO of Mayer Food. Selamat selamat pagi, Mas pagi Mas Reva. Reva. Pagi, pagi Mas, Mbak. Selamat pagi Terima semuanya. kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah sehat. Oke, sebenarnya kita udah tahu nih bahwa Mayor Food ini ada kaitannya tentunya dengan asupan makanan ataupun gizi hewani gitu ya. Tapi kita ingin kenalan lebih lanjut. Nah, boleh dijelaskan secara singkat gitu ya, Mayor Food ini apa sih? Sebelumnya terima kasih Mas, Mbak atas waktunya. Jadi Mayor Ya, Food ini adalah layanan aplikasi ya berbasis aplikasi untuk menyediakan kebutuhan protein hewani khususnya di ayam. Ya, oke. kami sudah berdiri sejak tahun 2019. Kebetulan berdirinya waktu baru masuk masa-masa pandemi. Sehingga di situ terlihat sekali kami itu bisa berkontribusi ya dalam hal terutama distribusi barang ketika masa-masa pandemi itu, karena kan saya lihat kebutuhan pokok itu tetap menjadi asupan nomor satu ya, terutama di ayam ini. Kalau kita lihat data yang ada, memang ayam ini masih menjadi prioritas primadona ya, atau prioritas untuk konsumsi protein hewani yang ada di Indonesia. Nah, Oke. Mierfo sendiri eh, berdiri itu tujuannya adalah tadi untuk bagaimana caranya masyarakat Indonesia ini dapat mendapatkan protein hewani yang berkualitas dengan sisi harga yang terjangkau pastinya. Seperti itu sih, Mbak. Oke, Mas. tapi kalau Anda melihat dari sisi kebutuhan masyarakat begitu ya, demand-nya saat ini terkait dengan protein hewani sudah seperti apa? Karena kan memang kita lihat konsumsi daging, baik itu yang sapi ataupun ayam, kalau kita lihat kan memang belum tinggi lah, tidak sesuai harapan sebenarnya. Anda melihat Ya, bagaimana? ya, ya. Saya perhatikan dari data yang ada ya di tahun 2022 saja, memang konsumsi daging ayam di Indonesia ini memiliki rata-rata pencapaian masih yang sangat rendah ya Mas ya. Masih di angka 11,6 kilo per kapitanya. Oke, Sedangkan rata-rata kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia itu sudah di angka 53,1 kilo per kapita. Terus ada disusul Filipina di angka 14,6 kilo per kapitanya, sedangkan Vietnam di angka 13 kilo per kapita. Artinya kebutuhan masyarakat kita ini untuk daging ayam daging atau kebutuhan protein untuk khususnya di ayam ini masih sangat rendah sih Mas. Jadi itu memang PR kita semua untuk meningkatkan bagaimana daya beli dan segala macamnya itu seperti itu. Oke, berarti Mayor Food ini khusus untuk kebutuhan hewani ayam gitu ya? Betul, karena memang kami fokus di situ, Mbak. Oke, kalau ngomongin soal ayam sebenarnya dapat kita jumpai dengan mudah di supermarket begitu ya ataupun pasar gitu. Betul. Dan apa yang menjadi keunggulan dari Mayor Food dan memberikan solusi yang lebih memudahkan mungkin untuk para konsumen? Ya, sebelumnya mungkin saya mau ini dulu ya, menjelaskan di kita itu di Indonesia utamanya memang kebanyakan masyarakat di Indonesia ini kan masih berbelanja itu katakanlah di pasar basah atau di traditional market. Jadi kalau saya perhatikan di sana itu memang boleh kita katakan kualitas ayam itu yang disajikan itu memang di bawah standar, sehingga kami terdorong membuat aplikasi ini, harapannya untuk menyediakan tadi kualitas ayam yang lebih berkualitas sampai ke tangan customer kami gitu loh. Nah, ini yang kita lagi mengedukasi bagaimana sih masyarakat Indonesia yang selama ini saya nggak bilang di pasar itu
buruk atau segala macamnya, cuman mungkin fasilitas dan sarana prasarananya yang masih belum memadai, sehingga yang tadinya mungkin kualitas ayamnya baik sampai di sana ya karena ayam itu kan prinsipnya tidak bisa tahan dengan cuaca yang ekstrim ya Mbak ya, atau usia. Jadi sehingga itulah yang menyebabkan kualitas ayam menurun di sana. Ada faktor cuaca, faktor udara dan segala macam yang menimbulkan bakteri dan pembusukan segala macam. Nah itulah hadirnya Meyer Food guna menyediakan daging ayam kualitas yang berkualitas kepada customer dengan harga yang terjangkau sih terhadap masyarakat. Tapi kalau boleh dijelaskan juga mekanismenya seperti apa sih kalau memang Anda bisa menjamin bahwa produk ayam yang Anda tawarkan kepada konsumen ini benar-benar higienis, kemudian tadi berkualitas. Apakah memang dari awal pemotongan, kemudian penyimpanan sampai dengan pendistribusian kepada konsumen juga dalam pengawasan yang cukup ketat? Ya, kami mengirim beberapa produk kami memang menggunakan mobil pendingin, itu udah pasti ya. Dan kami juga bekerja sama dengan, ini yang menariknya sih Mas, kami ini bekerjasama dengan beberapa partner yang terdiri dari kebanyakan ibu-ibu rumah tangga. Ya di situ supply kami itu untuk menjangkau ke yang retail itu melalui peran-peran dari ibu-ibu rumah tangga ini. Jadi dari pabrik, produksi, penyiapan, lalu pengirimannya langsung ke beberapa titik-titik partner. Nah dari partner inilah nantinya akan mendistribusikan barang-barang kami langsung kepada customer-customer kami. Seperti itu. Nah, sehingga kita mengurangi resiko ayam dalam posisi kondisi luar ruangan ya Mbak ya, seperti itu. Berarti ini modelnya B2B atau B2C? Kami sebetulnya ada B2B ada B2C, tapi saat ini memang kami lebih banyak ke B2C-nya sih untuk menjangkau customer retail-nya. Nah, lingkup wilayahnya saat ini yang menerima delivery gitu ya dari Meyer Food itu di wilayah mana saja dan juga pendanaannya seperti apa? Mas Reva tadi sempat menyinggung ya Prasyat terkait dengan adanya program semacam partner lah yang melibatkan ibu-ibu rumah tangga. Nah, sejauh mana program ini artinya tidak membutuhkan modal Don atau gimana sih Mas Reva? Ya. Jadi sistemnya kami nggak perlu modal untuk menjadi partner karena partner sendiri kita berdasarkan orderan-orderan yang memang masuk di hari itu, kita pengirimannya H+1. Biasanya partner ini akan menjadi dropship kita ya. Jadi selain mereka juga bisa berjualan produk-produk kami, mereka juga akan mendapatkan keuntungan dari ya tadi mungkin penggantian ongkos kirim dan segala macam ya. Jadi tujuannya adalah selain untuk meningkatkan kewirausahaan dari ibu-ibu rumah tangga itu sendiri ataupun pelaku UMKM, yang kedua pun kami coba memangkas yang namanya distribution cost ya. Karena selama ini kan yang jadi masalah di industri ini adalah distribution cost yang terlalu besar ya ketika customer ini membeli dengan jumlah-jumlah yang kuantitinya masih dalam angka yang sedikit seperti itu. Sistemnya dengan partner ini bagaimana? Apakah kontrak atau gimana? Kita sejauh ini sistemnya kontrak, kita akan evaluasi per 3 bulan sekali bagaimana komitmennya mereka dan juga bagaimana cara mereka mengedukasi kepada customer-customernya dan juga cara menghandling barangnya dan juga cara distribusinya ya. Karena memang di kami sering mengadakan pelatihan-pelatihan tersebut terhadap partner-partner sehingga mereka dapat tetap menjaga kualitas barang kami sampai ke tangan customer itu dengan sangat baik. Oke, itu dia. Standarnya dibikin sama begitu ya dari mereka partner, kemudian bahwa ini menjamin bahwa produk yang akan diterima konsumen juga dalam kondisi baik. Nah, cakupan wilayah pemasarannya ataupun pendistribusiannya tuh sudah sampai mana saja nih, Mas Ren? Sejauh ini kami baru menjangkau wilayah Jabodetabek area, Bandung dan Sukabumi ya. Oke. Sejauh ini masih di situ sih untuk wilayah area. Tapi itu juga kalau misalnya jadi pemain yang utama di situ kan juga marketnya cukup besar ya? Iya betul, banyak kompetitornya juga sih di sana. Tantangan utama selain kompetitor apa nih? Kenapa Mbak? Tantangan utama selain ya memang kompetitornya juga pemainnya cukup banyak gitu, apa saja? Jadi gini Mbak, kalau kita kebanyakan memang concernnya di pelayanan ya. Jadi karena kita melayani kebanyakan customer retail, biasanya tuh customer retail itu kan lebih spesifik ya permintaannya ya dibandingkan yang mungkin B2B ya.
Mungkin yang ordernya 1 ekor, 2 ekor itu ya karena mereka betul-betul kan untuk dipakai sendiri konsumsi pribadi, biasanya mereka sangat perhatikan kualitas sih. Jadi itu tantangan buat kita bagaimana tadi balik lagi kita menyediakan kualitas ayamnya yang berkualitas sampai ke tangan customer, ini yang menurut saya kita terus jaga ya sampai saat ini. Karena dari mereka itu keinginannya ya dengan membeli jumlah sedikit tapi kualitasnya harus baik seperti itu, dan harga juga harus terjangkau oleh mereka. Itu yang lagi saat ini sampai kita konsenkan sih, Mbak. Oke. Tantangannya sih di situ sih mungkin. Baik, bagaimana dengan harga? Karena kan ini masalah yang sensitif kalau kita bicara mengenai ibu-ibu rumah tangga begitu. Bagaimana juga dengan persaingan yang Anda katakan dengan kompetitor? Ya, nah kalau kami memang menawarkan harga yang tadi saya bilang harus terjangkau dalam arti kita mengikuti harga pasar. Nah, saya sudah beberapa kali survei di pasar-pasar tradisional terutama, itu sebetulnya kalau saya lihat banyak juga harga-harga yang terlampau amat tinggi ya dengan harga di pasaran. Nah ini balik lagi semua kan sistemnya ke regulasi pengelolaan pasar-pasar itu ya kalau saya lihat. Nah kalau di Medfood sendiri kami menawarkan harganya itu harga yang memang sesuai dengan harga market yang ada saat itu. Kalau di ayam itu kan memang harganya fluktuatif ya. Naik turunnya agak cepat, seperti tiap hari mungkin bisa berubah dan segala macam, beberapa faktor mempengaruhi. Nah itu yang kami jaga ke customer. Jadi customer sejauh ini mendapatkan harga yang pantas lah seperti itu. Yang tidak terlampau tinggi, karena itu juga salah satu visi misi kami bagaimana berperan untuk menstabilkan harga di pasar. Baik, kualitas terjamin, kemudian juga lebih efisien karena langsung diantar dengan harga yang juga lebih terjangkau, dan dari segi bisnis juga menguntungkan karena ini ada sistem partner begitu ya. Betul. Baik, sukses selalu untuk Medfood ke depan, masih banyak yang ingin kita perbincangkan namun waktu yang terbatas. Terima kasih banyak untuk perbincangannya. Betul, ya. Mas Reva, sukses untuk bisnisnya ya. Terima Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dan pemirsa, sebelum kami akhiri, kami update kembali posisi dari indeks harga saham gabungan dan saham-saham yang menjadi gainers dan losers pada kurang lebih 30 menit setelah pembukaan perdagangan sesi pertama hari ini. Indeks harga saham gabungan masih mengalami kenaikan, begitu juga dengan Jakarta Islamic Index dan juga LQ45. Lanjutnya, saham-saham apa saja yang masuk dalam buruan para investor hari ini? Apakah sudah ada perubahan dibandingkan dengan data sebelumnya? Ada Aneka Tambang, kemudian Bank BRI, kemudian MDKA, dan juga Astra Internasional, itu dia. Saham-saham yang berbasis emas ini mengalami kenaikan signifikan ya. Antam naik 1,33%, MDKA hari ini naik 3,19%. Kemudian pemirsa, kita beralih ke losers, di mana ada GoTo yang turun 1,75%, kemudian BSBK turun 6,52%, NICL turun 0,93%, dan BRMS turun 0,56%. Kemudian dari pergerakan sektoral pemirsa, ada industri yang naik 0,82%, kesehatan naik 0,59%, teknologi turun 0,64%, konsumsi non-primer juga turun 0,23%. Demikian review singkat pemirsa seputar update dari indeks harga saham gabungan dan saham-saham yang menjadi gainers dan juga losers pada pagi hari ini. Baik pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam program Power Breakfast, dan juga tentunya dengan beragam informasi yang sudah kami sampaikan untuk Anda. Saya Prasetyo Wibowo dan rekan saya. Dan saya Prisa Somodatu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.